Ketika laporan darurat masuk, sebuah kebakaran besar tengah melahap pemukiman padat penduduk. Api yang meluas memaksa tim pemadam bergerak cepat menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Di tempat lain, tim penyelamat bertindak cekatan dalam misi non-kebakaran, menolong mereka yang terjebak dalam bencana. Setiap detik adalah perjuangan. Setiap langkah menentukan hidup atau mati. Inilah Satria Biru, mengungkap kisah heroik para pahlawan yang berani menghadapi bahaya demi menyelamatkan nyawa. Lalu ada kejadian di hari Kamis, 18 April 2024, sebuah gudang produksi yang terletak di Jalan Kedoya Garden, Jakarta Barat, dilaporkan terbakar. Menanggapi laporan tersebut, pemadam Jakarta segera mengerahkan tim ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa upaya, pada pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisir dan tahap pendinginan dimulai untuk mencegah api menyebar lebih jauh. Proses pemadaman berlangsung dengan melibatkan 14 unit dan 70 personel yang bekerja tanpa henti. Sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting arus pendek listrik. Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berupaya keras memastikan kebakaran tidak meluas dan merusak lebih banyak area. Di hari Senin 27 Mei 2024, sebuah rumah tinggal di Jalan Kota Bambu Utara 4, Palmerah, Jakarta Barat, dilaporkan terbakar. Begitu menerima laporan, pemadam Jakarta segera meluncurkan 17 unit dan 85 personel ke lokasi kejadian. Pada pukul 13.46 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman pun dimulai. Petugas dengan sigap bergerak untuk mengatasi perambatan api dan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisir. Tidak berhenti di situ, tim melanjutkan upaya hingga tahap pendinginan pada pukul 14.23 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada api maupun asap yang tersisa. Setelah bekerja keras dengan total 18 unit dan 90 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Terima kasih kepada petugas pemadam DKI Jakarta yang terus bekerja keras untuk menjaga keselamatan kita semua. Rabu 13 November 2024, petugas penyelamat dari sektor Kembangan menerima laporan tentang sebuah kucing yang terjebak di celah bangunan lantai 4 di salah satu pondok pesantren di Jalan Al-Hidayah Basmol, Jakarta Barat. Sebelumnya, warga sempat mencoba menolong kucing itu, namun posisi yang sulit dijangkau membuat usaha mereka terhenti. Akhirnya, warga menghubungi petugas penyelamat untuk meminta bantuan. Petugas segera meluncur ke lokasi dengan 1 unit dan 5 personel. Begitu sampai, mereka langsung memulai evakuasi pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat menggunakan teknik rappelling yang memungkinkan petugas menjangkau lokasi kucing yang terperangkap di ketinggian. Kejadian bermula pada tanggal 17 November 2024. Salah seorang warga Kembangan melaporkan bahwa kucingnya terjebak di cerobong asap. Setibanya kita di lokasi, kita mencoba mencari tambatan untuk memasang tali agar petugas bisa turun ke bawah menggunakan seutas tali, yaitu dengan teknik rappelling. Saat petugas mencoba memasang alat dan memasang angkur, kita akhirnya turun ke bawah dan berhasil menjangkau lokasi kucing tersebut. Lalu kucing tersebut kita naikkan menggunakan jaring dan petugas turun ke bawah.
Dengan hati-hati dan profesional, pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, kucing tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali. Berkat kerjasama antara warga dan petugas penyelamat, kucing ini akhirnya bisa kembali ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya di hari Jumat, 3 Mei 2024, setelah 3 hari pencarian, jasad seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun akhirnya ditemukan di Sungai Ciliwung. Korban yang dilaporkan hanyut saat berenang bersama temannya di Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Rabu 1 Mei berhasil ditemukan oleh petugas penyelamat sektor Pasar Minggu dan tim SAR gabungan. Pencarian yang dilakukan dengan menyusuri sepanjang sungai menggunakan metode blender, membawa hasil pada pukul 09.30 waktu Indonesia Barat dengan jasad korban ditemukan sekitar 7,5 km dari lokasi awal kejadian. Setelah ditemukan, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Meski peristiwa ini berakhir dengan kehilangan yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras para petugas yang berusaha maksimal dalam operasi pencarian ini. Kamis, 20 Juni 2024, kebakaran melanda sebuah bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat. Lapak tersebut dilaporkan terbakar dan kejadian tersebut segera ditangani oleh tim pemadam Jakarta. Pada pukul 13.54 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai dengan sigap. Hanya 23 menit setelah itu, tepatnya pukul 14.17 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Namun, proses belum selesai. Tim pemadam melanjutkan tahap pendinginan guna memastikan tidak ada lagi material yang bisa terbakar. Hingga saat ini, dengan 13 unit dan 65 personel yang terlibat, pemadam Jakarta terus berupaya memadamkan api dan mengamankan lokasi. Keberhasilan mereka menunjukkan dedikasi dan ketangguhan dalam setiap operasi pemadaman. Adapun kejadian di hari Senin, 18 Maret 2024, kejadian tak terduga terjadi di Jalan Cakung, Cilincing Timur, Jakarta Timur. Ketika seorang warga melaporkan bahwa ular peliharaannya lepas dari kandang dan masuk ke dalam toilet rumahnya. Tak butuh waktu lama, laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh petugas penyelamat sektor Cakung. Dengan sigap, 1 unit dan 4 petugas penyelamat dikerahkan menuju lokasi kejadian pada pukul 3.27 waktu Indonesia Barat. Tim langsung melakukan penyisiran untuk menemukan ular yang bersarang di dalam toilet. Setelah beberapa menit pencarian, ular sanca sepanjang 2,5 meter berhasil ditemukan dan segera dievakuasi dengan aman. Hanya dalam waktu 11 menit, ular tersebut berhasil diamankan dan dikembalikan ke kandangnya, mengakhiri kecemasan sang pemilik. Ya, ini lagi. Minggu malam, suasana di Jalan Buaran Raya A, Klender, Jakarta Timur berubah mencekam saat api melahap sebuah bangunan ruko. Laporan kebakaran langsung ditanggapi cepat oleh tim pemadam kebakaran Jakarta Timur. Operasi pemadaman dimulai pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 36 menit, tepatnya pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil melokalisir perambatan api, mencegahnya merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, proses masuk ke tahap pendinginan, memastikan tidak ada sisa api atau material mudah terbakar yang dapat memicu kebakaran kembali.
Sebanyak 13 unit dan 60 personel dikerahkan untuk memastikan kebakaran ini dapat ditangani secara aman dan terkendali. Akhirnya, pada pukul 22.04 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Di hari Minggu, 13 Oktober 2024, sebuah kapal yang mengangkut 32 penumpang mengalami kebocoran di perairan Pulau Air, Kepulauan Seribu. Kapal KM Salsabila dilaporkan mengalami kebocoran di perairan selatan Pulau Air dan mulai hanyut hingga ke perairan Pulau Payung. Dengan cepat, laporan diterima oleh pemadam Jakarta yang langsung mengerahkan unit rescue boat beserta personel dari Pulau Karya. Tim penyelamat segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan pun dinyatakan selesai. Dengan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman. Para penumpang yang selamat langsung dibawa untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Pramuka. Berkat respon cepat tim penyelamat, insiden ini berhasil ditangani dengan baik dan seluruh penumpang dapat kembali dengan selamat. Kebakaran terjadi di sebuah warung yang terletak di Jalan Lapangan Merah, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Begitu mengetahui adanya kebakaran, warga segera menghubungi petugas pemadam Jakarta untuk meminta bantuan pemadaman. Petugas langsung meluncur ke lokasi dan operasi pemadaman dimulai pada pukul 3.01 waktu Indonesia Barat. Berkat kesigapan petugas, pada pukul 3.10 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisir, mencegah penyebarannya ke area lain. Namun, tugas belum selesai. Pada pukul 3.22 waktu Indonesia Barat, operasi berlanjut ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar dan memastikan tidak ada api atau asap yang tersisa. Setelah mengerahkan 8 unit dan 40 personel, akhirnya pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai dengan aman. Pada hari Jumat pagi yang penuh duka menyelimuti kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim penyelamat dari sektor Gulkarmat Jagakarsa mengevakuasi jasad seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang ditemukan di pintu air Tanjung Barat. Kita mendapat laporan dari Sub CC 41 bahwa ada korban anak kecil yang hanyut di saluran kali. Insiden tragis ini bermula sehari sebelumnya, ketika korban bersama 3 temannya bermain air di saluran saat hujan deras. Arus yang begitu kuat menyeret mereka. Namun naas, hanya 3 anak yang berhasil selamat. Nah, setelah di keesokan harinya di pukul 6.00 saya mendapat informasi kembali dari Satgas Lenteng Agung bahwa mayat tersebut telah ditemukan di pintu air Tanjung Barat. Proses evakuasi jasad korban dimulai pukul 6.12 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tragedi ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan bahaya bermain di area saluran air saat hujan deras. Mari lebih waspada dan peduli terhadap keselamatan anak-anak di sekitar kita. Di hari Sabtu pada tanggal 4 Januari 2025, kepulan asap tebal terlihat membumbung di Jalan Muara Baru,
ujung Gedung Pompa, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal, memicu respon cepat dari petugas pemadam kebakaran. Pada saat itu, kita habis apel pagi, terima laporan terjadi kebakaran di Gedung Pompa RT 20 RW 17. Perkirakan api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2. Warga dan bersama dari anggota pemadam berjibaku melaksanakan proses pemadaman selama 1 jam. Di sini berkendala proses pemadaman adanya arus listrik ini yang memang belum diputus dari PLN. Kita langsung lagi pas nyemprot, aksi ada setrum. Nah, jadi kendalanya itu setrum dan akses masuk ke dalam gang-gang yang sempit. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 8.41 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam 4 menit, perambatan api berhasil dilokalisir, mencegahnya meluas ke bangunan lain. Hingga pukul 8.47 waktu Indonesia Barat, petugas memasuki tahap pendinginan untuk memastikan tak ada sisa api atau asap yang dapat memicu kebakaran kembali. Dalam insiden ini, sebanyak 13 unit dan 65 personel diterjunkan, menunjukkan kesiapan luar biasa dalam menghadapi situasi darurat. Akhirnya, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Dan alhamdulillah, dari 1 jam kita bisa padamkan di TKP dengan 13 unit dan 65 personil. Semua bergerak memadamkan api bersama masyarakat yang ada di Gedung Pompa Muara Baru. Tadi, di segmen sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Satria Biru dengan cepat dan tanggap merespon insiden kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk. Keberanian tim kami mengatasi bahaya adalah bukti. Dedikasi adalah melindungi Jakarta. Setiap detik sangat berarti. Dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatan. Ingat, setiap tindakan pencegahan bisa menghindari kejadian serupa. Bang Adam berpesan, jangan tunggu bahaya datang, waspada selalu dan lakukan langkah-langkah pencegahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, siaga, Jakarta. Pemirsa, episode kali ini membawa kita menyelami perjuangan luar biasa dari tim Satria Biru. Dari kobaran api di kawasan padat, hingga evakuasi penuh tantangan, dari menyelamatkan hewan, hingga menghadapi bahaya di medan berat, mereka hadir sebagai penjaga harapan dan pelindung kehidupan. Di balik sirine yang meraung dan asap yang membumbung, ada cerita tentang dedikasi tanpa henti, kerja keras tanpa pamrih, dan keberanian tanpa batas. Namun, lebih dari sekedar respon cepat, aksi-aksi ini adalah refleksi dari kepedulian yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mereka di episode kali ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan kisah-kisah heroik lainnya di episode mendatang. Sampai jumpa dan tetap jaga keselamatan Anda serta orang-orang tercinta. Salam hangat dan semangat selalu.